Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih melimpahkan kesehatan, panjang umur, afiat pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Sabilul Iddikar. Wa qala alaihi salam, ya ayyuhan nasu ubku fa illam tabku fatabaku fa inna ahlan nari yabkuna finnar hatta tasila dumu'uhum ala wujuhihim ka'annaha jadawilu hatta tanqati'ad dumu'u fatasilad dima'u fatataqarrahu al-uyunu falau anna sufunan ujriyat fiha lajarat. Masih seputar tentang gambaran-gambaran tentang dahsyatnya neraka Allah. Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nasu ubku, wahai sekalian manusia, menangislah. Fa illam tabku, apabila kalian kadakawa menangis, fatabaku, maka pura-puralah menangis atau paksakan untuk menangis. Fa inna ahlan nar yabkuna finnar, karena sesungguhnya penghuni neraka itu menangis di dalam neraka. Maksud Nabi ini di dunia menangis buhan kita. Jangan sampai kena menangis pulang di akhirat gara-gara masuk neraka. Karena sesungguhnya penghuni neraka itu menangisan di dalam neraka, ujar Nabi. Hatta tasila dumu'uhum ala wujuhihim, sampai-sampai penghuni neraka itu menangis, sampai-sampai air matanya tuh kada baampihan keluar mulai mata buhannya, mengalir terus kada baampihan. Ka'annaha jadawilu, sampai-sampai bagaikan anak-anak sungai. Jadi banyu mata penghuni neraka itu kada baampihan, ujar Rasul, keluar terus. Sampai-sampai kayak anak-anak sungai yang terus mengalir, jadawilu. Hatta tanqati'ad dumu'u, sampai habis akhirnya banyu mata, fatasilad dima, maka yang mengalir berikutnya adalah darah yang keluaran. Habis banyu mata dilanjut dengan darah, naudzubillah. Fatataqarrahul uyun, karena darah yang sudah keluar, mata pun menjadi luka. Mata pun menjadi luka, ujar Nabi. Falau anna sufunan ujriyat fiha lajarat, seandainya kapal-kapal dijalankan di banyu mata itu, maka akan berjalan sorangan. Artinya banyu mata itu kada baampihan keluar, disambung dengan darah. Menangislah, jar Nabi, di dunia, supaya karena di akhirat kada menangis lagi. Wa qala alaihi salam, Nabi pun bersabda, yulqa ala ahli nar al-ju'u, di hari kiamat kelak penduduk neraka itu akan ditimpa rasa lapar. Penduduk neraka itu akan ditimpa rasa lapar. Faya'dilu ma hum fihi minal adab,
Rasa laparnya itu sebanding dengan azab yang mereka sedang di dalamnya. Sudah disiksa, ditambah pula ngerasa lapar kayak itu. Fayastaghithuna, kemudian karena lapar benar penduduk neraka itu, mereka pun minta tolong agar diberi makan. Fayughathuna bi ta'amin min dhari', dan akhirnya mereka diberi makan namun dengan makanan yang terbuat dari duri-durian, makanan yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju'in, yang mana makanan berduri tersebut kada maulah lamak dan kada menghilangkan rasa lapar, malah menambah sakit kerongkongan, usus dan lambung. Naudzubillah. Sudah disiksa, dibakar, lapar parut, bayangkan ya. Minta tolong, makani kami, diberi makanan tapi apa? Terbuat dari duri-durian, duri tajam. Karena saking laparnya penduduk neraka itu tetap dimakannya. Terus dimakan, berdarah-darah, muntung, berdarah kerongkongan, kada kanyang-kanyang juga. La yusminu wa la yughni min ju', kada mengolah lamak dan kada menghilangkan lapar, tapi tetap mereka makan karena saking laparnya. Kayak itu bayangkan di neraka itu. Orang itu kalau sudah sampai satu titik lapar benar, apa aja dimakan. Apa aja dimakan, bangkai pun dimakan. Sudah lapar benar, diunjuk makanan berduri, tetap dimakan penghuni neraka karena saking laparnya. Fayastaghithuna bi ta'am, setelah mereka makan nang berduri tadi, berdarahan muntung, berdarahan bagian dalam, sakit dahsyat, tetap lapar, minta tolong pulang, beri kami makanan yang lain. Fayughathuna bi ta'amin dhi ghussatin, lalu diberi pulang makanan pada penduduk neraka tersebut, makanan yang ujung-ujungnya hanya menyumbat kerongkongan. Makanan yang kada kawa ditaguk tapi tersumbat di kerongkongan aja. Di ghussah. Dimakan pulang oleh penduduk neraka makanan yang menyumbat sampai kerongkongan aja kada masuk ke parut. Ketika dimakan sangkut di kerongkongan, fayadhkuruna annahum kanu yatajarra'una al-ghusas fid dunya bisyarab. Lalu ketika tersangkang di kerongkongan, mereka penduduk neraka tuh ingat, di dunia kami bahari kalau makanan tuh sangkut di tenggorokan, kami minum supaya masuk ke dalam. Akhirnya apa? Minta tolong lagi agar diberikan minuman penduduk neraka itu. Diberi makanan sangkut di tenggorokan. Lalu ingat, oh bahari kami di dunia kalau sangkut ke ini minum kami. Minta minum pulang kepada penjaga neraka. Fayurfa'u ilaihim alhamim. Lalu diberi minum, diberikan pada mereka alhamim bikalalib alhadid. Diangkat bagi mereka minuman, yang mana minuman tersebut alhamim, air mendidih nang begitu panasnya. Diangkat bikalalib alhadid, dengan besi-besi tajam yang terbuat dari besi, tongkat-tongkat tajam yang terbuat dari besi. Faidza danat min wujuhihim syawat wujuhahum, ketika minuman itu sudah parak di muha-buhannya, kemudian wajah mereka pun gosong dibakar atau hangus dapat minuman tersebut. La ilaha illallah. Fa idza dakhalat butunahum, kalau minuman hamim, air mendidih tadi masuk sudah dalam parut buahnya, qata'at ma fi butunihim, minuman yang panas mendidih itu pun memotong-motong, mencabik-cabik bagian dalam parutnya. Fayaqulun, mereka penghuni neraka yang kesakitan itu pun berkata, ud'u khazanata jahannam, panggilakan, kiawakan para penjaga-penjaga neraka jahanam. Kiawakan penjaga neraka jahanam. Fayaqulun,
Kemudian dikatakan pada mereka penghuni neraka, alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Bukankah utusan-utusan yang ditujukan pada kalian sudah datang membawa bukti-bukti? Artinya apa? Minta tolong pulang. Buhan ikam di dunia tuh sudah mendengar peringatan-peringatan, sudah dipadahi, hati-hati, sudah ditiwas, jangan sampai kufur pada Allah dan Rasulnya. Apa pulang hendak minta kiawakan penjaga neraka jahanam, kayak itu gambarnya. Qalu bala inggih, tetap kiawakan jenya. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Kemudian mereka pun berkata, kiawakan tetap. Kiawakan mereka penjaga neraka, minta tolong nih. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan permintaan mereka orang-orang kafir tersebut tidaklah bermanfaat, hanya sia-sia belaka. Qala fayaqulun ud'u malikan. Lalu Rasulullah melanjutkan haditsnya. Mereka penghuni neraka pun berkata lagi, kiawakan malaikat Malik. Kiawakan pimpinan neraka yaitu malaikat Malik. Fayaqulun ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Qala innakum makithun. Lalu penghuni neraka ketika berjumpa malaikat Malik, mereka berkata pada malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Suruhakan Tuhanmu wahai Malik, bunuh aja kami, mati akan aja kami, jangan kami disiksa kayak ini, mati akan aja kami, kada tahan lagi. Apa jawaban malaikat Malik? Innakum makithun, sesungguhnya kalian akan tetap terus begini kada beampihan, hidup terus, artinya akan menerima siksaan-siksaan itu. Naudzubillah min. Nah, ini gambarannya kayak itu garis besarnya. Sebagus apapun kita menjelaskan, yang akan dilihat aslinya kena di neraka lebih dahsyat. La ilaha illallah. Sudah disiksa, dibakar, kelaparan. Minta tolong, makani. Diberi makanan yang berduri. Tatap dimakannya, berdarah muntung, berdarahan kerongkongan, berdarahan parut, sakit luar biasa. Kada jua kanyang, tatap. Beri makan pulang jenaraka, minta makanan pulang, diberi makanan yang menyumbat tenggorokan, dimakannya pulang, sangkut di tenggorokan, lalu minta minum pulang, diberi minum, tapi minuman tadi hamim, air yang mendidih dahsyat panasnya, bebaya diparakakan, dituangakan ke muha buhannya hendak menghirup, luyut langsung muha terbakar hangus. Sampai masuk ke dalam parut, ke dalam usus, terbakaran seberataan dalam awaknya, dan kada mati. Kada mati, bayangkan. Supaya merasakan pedih dan sakitnya siksa itu, kada mati-mati juga. Lalu sampai pada akhirnya mengiau, kiawakan malaikat-malaikat penjaga neraka, kiawakan petugas neraka. Lalu dijawab, apa buhan ikam minta kiawakan? Bukankah di dunia buhan ikam sudah diperingati? Ada para utusan sudah memadahi buhan ikam supaya beriman. Tatap buhan ikam kada beriman. Inggih, jemaah akui kesalahan. Kemudian kiawakan pulang malaikat Malik. Jadi hendak mencari pimpinan neraka. Kemudian datang malaikat Malik. Lalu menyuruhlah bebuhan penghuni neraka ini, wahai Malik, suruhakan Allah, mati akan aja kami kada tahan nang ini. Mati akan aja kami sekalian, sehingga kada merasa sakit kini lagi. Apa jawaban malaikat Malik? Innakum makithun. Da, buhan ikam kayak itu salawasan dari malaikat Malik. La ilaha illallah. Qala al-a'masyu nubbitu anna baina du'aihim wa ijabati Malik iyahum al-fa'am. Ulama yang bernama A'mash berkata, aku telah diberitahu bahwasanya antara waktu mengiaunya penghuni neraka pada malaikat Malik, tadi kan mengiau, kiawakan Malik, ya. Kemudian akhirnya Malik pun hakun menemui, malaikat Malik pun hakun mendatangi. Jarak antara buhannya mengiau dan jarak antara malaikat Malik itu hakun mendatangi, itu disebut al-fa'am, 1000 tahun jaraknya. Kada langsung didatangi malaikat Malik. Ribuan tahun mengiau, kiawakan Malik, kami kada tahan.
parut lapar, diberi duri, tetap kada hilang laparnya. Diberi minuman, malah menghanguskan kami. Bebulik pulang, bagus awak, hancur pulang, kada bampiat. Ribuan tahun. Hanyar malaikat Malik mau mendatangi. Sudah datang malaikat Malik, ada secercah harapan nih. Suruh akan Allah, ajar penghuni neraka, mati akan kami. Tapi ternyata putus pulang harapan. Jar Malik, innakum makithun. Ikam, bebuhan ikam, salawasan yang kayak ini. La ilaha illallah. Qala fayaqulun ud'u rabbakum fala ahada khairul lakum min rabbikum. Lalu penghuni neraka satu sama lain saling memberi masukan, memberi ide. Setelah malaikat Malik menjawab ke itu tadi, kada habis akal masih penghuni neraka. Lalu sambil antara satu sama lain memberi usulan, kiau Tuhan langsung aja, kiau Allah aja langsung. Maka kada ada yang lebih baik selain Allah aja langsung. Malik ini masih petugas aja bahasanya tuh. Kita kiau aja Allah langsung. Fayaqulun, lalu mereka pun berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, ghalabat alaina syiqwatuna. Kami telah dipenuhi oleh kecelakaan. Kami telah dipenuhi oleh kesialan. Kami orang-orang yang celaka. Wa kunna qauman dhalin, dan kami termasuk adalah kelompok manusia yang sesat bahari. Artinya mengakui kesalahan kami ini orang-orang yang askia, orang yang celaka, kami bahari orang yang sesat, mengakui kesalahan kami. Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna minha, keluarkan kami dari neraka ini. Fa in udna fa inna zalimun. Keluarkan kami dari neraka, bulikkan kami ke dunia. Apabila kami ketika bulik ke dunia, tetap kami berbuat kekufuran, maka sungguh kami orang-orang yang zalim. Minta bulikkan. Ya Allah, Tuhan kami, bulikkan ja kami. Kami mengakui kami ini sesat bahari, kada beriman lawan bian. Kami kada menghiraukan seruan-seruan dakwah, kada menghiraukan peringatan-peringatan para dai. Ya Allah, bulikkan ke dunia. Apa jawaban Allah setelah itu? Fayujibuhum ta'ala ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Allah pun menjawab pada penghuni neraka yang putus asa. Ikhsa'u fiha. Teruslah kalian di dalam neraka ini dalam keadaan hina. Wa la tukallimun. Dan jangan sekali-kali ajak aku bicara lagi. Salawasan buhanikam dalam keadaan hina di sini jar Allah. Wa la tukallimun. Jangan lagi kalian mengajakku bicara. Qala, lalu Nabi melanjutkan hadisnya, fa inda dzalik yai'asun min kulli khair. Ketika itulah penghuni neraka itu putus asa total dari semua harapan. Putus asa total dari semua kebaikan. Wa inda dzalik ya'khuduna fi zafiri wal hasrati wal wail. Dan ketika itu pula mereka penghuni neraka selalu berkeluh kesah yang panjang, menyesal dengan penyesalan yang mendalam. Kadakala lagi sudah hendak menyelamatkan diri. Nah, ini keadaan penghuni neraka yang ketika di dunia inya kafir kepada Allah. Inya kafir kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inya kada beriman dengan utusan-utusan Allah. Dan itu antar dijumpainya oleh malaikat Malik dan panggilan buahnya mengiau malaikat Malik ribuan tahun. Diberi makan yang berduri, diberi makan yang menyumbat kerongkongan, diberi minum hamim, minuman yang panas membara, membakar, kada mati-mati juga terus sampai mereka itu berharap mudahan Allah mengampuni kami. Kalau Malik pun kada kemihirani, langsung dia mengiau Allah. Ya Allah, kami ini memang sesat, kami ini memang celaka, kami ini memang zalim. Bulikkan kami pulang ke dunia, kami menyesal. Hendak berbuat beriman pulang. Hendak kami mempercayai iman kepada Rasul-Rasul pian. Bulikkan kami ke dunia ya Allah. Kalau kami tetap kafir, maka sungguh kami ini celaka zalim. Harapannya supaya Allah membulikkan mereka ke dunia pulang. Apa jawaban Allah? Ikhsa'u fiha. Terus buhanikam dalam neraka dalam keadaan hina. Wala tukallimun. Jangan sekali-kali lagi memandiri aku, jar Allah Ta'ala.
habis harapan, disitulah penghuni neraka tadi dalam keadaan menyesal dan dahsyat luar biasa, kada baampihan dan terus disiksa. La ilaha illallah. Waqad warada ana binar hayatin mitla anakil bukhti. Diriwayatkan bahwa di dalam neraka itu ada ular-ular yang Allah munculakan dalam neraka. Mitla anakil bukhti, yang ganalnya ular tersebut bagaikan onta-onta, bagaikan leher-leher onta. Jadi awak ular itu bagaikan leher onta yang disebut al-bukhtu. Apa itu al-bukhtu? Wahyal ibilu al-khurasaniyah. Onta-onta yang di zaman Rasul itu berasal dari Khurasan atau berasal dari Irak. Jadi zaman Rasulullah itu ada unta dari Irak, unta Khurasan, ngarannya bukhtu. Al-bukht. Itu ganal dibanding unta-unta yang lain. Lehernya panjang. Diameter leher ontanya itu ganal bahari dari Irak. Digambarkan Nabi, ular-ular di neraka itu besar badannya, diameter awaknya nah kayak leher onta dari Irak. Saking ganalnya tuh, dan itu panjang. Begitu pula aqariba amthal al-bighal al-mukafah. Ada juga kalajengking di neraka itu, ujar Rasul, yang besarnya itu bagaikan keledai yang diberi pelana gesan diduduki. Jadi bahari itu ada keledai, peranakan keledai dan kuda disebut baglah, jamaknya bighal. Ganal itulah, ganal pada keledai yang umum. Seganal itu juga kena jar Rasul kalajengking yang ada di dalam neraka. Talsa'u al-lis'ata, yang mana kalajengking tersebut bisa menyengat dengan satu sengatan. Fayajidu ala mahimmatiha arba'ina kharifan, yang mana kalau kalajengking neraka itu menyengat penghuni neraka, maka orang yang disengat tersebut akan merasakan panasnya sengatan itu selama 40 tahun. Saking sakitnya. Walau anna dalwan minal ghusaqi uhriqa fid dunya la antana ahlad dunya. Seandainya jar Nabi, satu ember dari cairan para penghuni neraka, satu ember dari paluh cairan penghuni neraka dan semacamnya, satu embernya aja ditumpahkan pada dunia ini, la antana ahlad dunya, maka itu akan membuat seluruh penduduk dunia itu akan membusuk baunya. Seandainya nih darah, cairan dan macam-macam yang keluar dari penduduk neraka dibuat dalam satu ember aja Nabi, lalu dituangkan di dunia, seduniaan akan bau, saking ngerinya baunya penduduk neraka itu. Walau anna qatratan minaz zaqumi qatarat fid dunya la afsadat ala ahli dunya ma'ayishahum. Seandainya satu tetes dari pohon zakum, pohon yang khusus ada di neraka, satu tetes menetes dari pohon zakum, menetes satu tetesnya di dunia, maka satu tetes pohon zakum itu akan merusak para penduduk dunia dan akan merusak kehidupan mereka nang di dunia. Saking mengerikannya pohon zakum nang di neraka. Walau anna rajulan min ahli nar kharaja ila dunya. Seandainya saja seorang laki-laki dari penduduk neraka keluar menuju dunia kita saat ini, lama ta'ahlud dunya min natni rihihi wa tashwihi khalqihi, maka niscaya penduduk dunia berataan akan mati tewas saking bau busuknya badan penghuni neraka tadi dan saking mengerikannya bentuk fisik penduduk neraka itu. Seandainya seorang laki-laki penduduk neraka itu keluar diandak di muka bumi, seberataan orang yang di muka bumi akan mati ya Nabi. Saking baunya, bau badan penduduk neraka itu. La ilaha illallah. Wa inna abwaban nari
sab'atun kama qala subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya pintu-pintu neraka itu ada 7. Sebagaimana Allah berfirman, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. Bahwasanya neraka itu jar Allah memiliki 7 pintu. Masing-masing pintu minhum juz'un maqsum. Mereka penduduk neraka akan dapat bagiannya. Wahya sab'u tabaqat, dan neraka itu ada 7 tingkat. Ba'duha fauqa ba'din, masing-masing tingkat berada di atas masing-masingnya. Al-ula minha, tingkatan yang paling tinggi dari neraka. Tingkatan pertama yaitu Jahannam, neraka Jahannam. Wa yuqalu innaha li usatil muwahhidin, yang mana neraka Jahannam itu untuk mereka ahli tauhid yang bermaksiat. Orang-orang Islam, orang-orang beriman yang bermaksiat. Itu tempatnya di neraka Jahannam. Wa thaniyah, neraka yang kedua Saqar. Wa thalithah, neraka yang ketiga Ladha. Wa rabi'ah, neraka yang keempat Al-Hutamah. Wal khamisah, neraka kelima As-Sa'ir. Wa sadisah, neraka keenam Al-Jahim. Wa sabi'ah, dan neraka yang ketujuh yang paling bawah Al-Hawiyah wa hiya sufla. Neraka Hawiyah, dan itu yang paling rendah, paling bawah. Walaysa laha qa'run wala muntaha, dan neraka Hawiyah itu kadada lubang-lubangnya lagi dan kadada ujungnya lagi, paling rendah dari itu. Wa qad husyiyat hadhihi tabaqatu sab'u bil adabi syadid. Masing-masing dari 7 level neraka ini diisi dengan siksa-siksa yang dahsyat. Wan nakalil fadhi, dan malapetaka yang menakutkan. Wal khizyil wabil, dan kehinaan yang terus menerus. Wa in kanat mutafawitatan fi dzalika bihaitsu inna kulla tabaqatin ashaddu adzaba min allati fawqaha. A'adana Allahu minha wa walidina wa ahbabana wal muslimina bimanihi wa karamih. Yang dimana antara satu neraka dan yang lain itu berbeda-beda level siksanya. Yang berada di bawah lebih ngeri daripada yang berada di atas. Yang mana jar Imam Haddad, neraka yang berada di level di bawah itu lebih mengerikan daripada yang di atas. Pertama Jahannam, di bawahnya yang lebih dahsyat Saqar, di bawahnya yang lebih dahsyat lagi Ladha, di bawahnya yang lebih dahsyat lagi Hutamah, di bawahnya yang lebih dahsyat lagi Sa'ir, di bawahnya lagi Jahim, dan paling bawah benar adalah Hawiyah. Lalu Imam Haddad mendoakan, a'adanallahu minha wa walidina wa ahbabana wa muslimin bimannihi wa karamih. Mudah-mudahan Jersidin Allah menjaga kita seberataan dari 7 neraka itu, dan Allah jaga para orang tua kita juga, para orang-orang yang kita sayangi, dan kaum muslimin. Mudah-mudahan dijaga seberataan Jersidin semata dengan karunia dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Tuma'lam, kemudian ketahuilah, ujar Imam Haddad, anna ahlan nar qismani, sesungguhnya penduduk neraka itu terbagi 2 garis besar. Qismun minhuma, yang pertama adalah humul ladina yadkhulunaha min usati ahli tauhid, adalah mereka-mereka yang masuk neraka dari kalangan orang-orang yang bertauhid namun bermaksiat. Orang yang beriman tapi bermaksiat. Ini yang pertama penduduk neraka. Wa hadzal qismu la yakhluduna finnar. Bagian pertama ini kada salawasan inya di neraka. Orang beriman mati tapi bermaksiat, belum taubat gitu. Masuk neraka juga tapi kada salawasan. Ba yakhrujuna minha bi syafaati wa bi rahmatillahi ta'ala. Ba'duhum qabla tamamil uqubah. Akan tetapi mereka yang beriman namun bermaksiat akan keluar kelak dari neraka dengan pertolongan syafaat dan dengan rahmat Allah. Bahkan sebagiannya ada yang belum tuntung lagi disiksa, sudah diselamatkan, dikeluarkan dari neraka.
Artinya seharusnya ini sekian ribu tahun, tapi karena syafaat Nabi atau syafaat wali atau syafaat orang soleh atau ada hal-hal lain, kasih sayang Allah, dikeluarkan langsung di neraka, dipindah dalam sorga. Padahal harusnya ribuan tahun lagi jatahnya disiksa, tapi semata karena syafaat lalu diselamatkan. Ada nang kayak itu Imam Haddad. Wa ba'duhum ba'da dzalik, ada juga sebagian tuntas dulu jatahnya dapat siksa, hanya dikeluarkan dari neraka masuk surga. Wahum mutafawitun, mereka itu beda-beda level. Ada nang sutumat, ada nang lawas banar, ada nang ribuan tahun disiksa dahulu, tapi ujung-ujungnya tetap masuk surga. Wa yurwa anna akhirahum khurujan minha wa atwalahum fiha muktan yakhruju ba'da sab'ati alafi sanah. Diriwayatkan bahwa orang beriman yang terakhir keluar dari neraka itu dan orang yang paling lawas disiksa dalam neraka itu keluar dari neraka menuju surga setelah 7.000 tahun disiksa. Orang yang beriman paling terakhir dikeluarkan dari neraka itu setelah 7.000 tahun disiksa dahulu. Lawas kada 7.000 tahun tuh? La ilaha illallah. Tapi pasti dulu inya dikeluarkan dari neraka. Sebagian orang soleh itu ketika mendengar kayak ini, mudahan itu aku aja. Kita bingung kenapa minta kayak itu. Karena Jasidin pastinya keluar dari neraka. Saking memandang banyaknya diri lawan dosa. Dan memandang pastinya masuk surga ujung-ujungnya. Daripada yang salawasan di neraka. Ada sebagian orang soleh. Hendak labian berdoa itu ya. 7.000 tahun setelah dimasak, disiksa, dibakar dengan aneka macam sesuai dengan maksiat dan dosanya di dunia, macam-macam, mabuknya iya, zinanya iya, pemainannya iya, judi online-nya iya, menjablainya iya, maling iya, mengambil harta orang iya, korupsi iya, menutui harta rakyat iya, ribuan tahun nikam dimasak dalam neraka. Tapi inya tadi mati dalam keadaan iman. Allah adalah Tuhan, Rasul, Nabi Muhammad utusan. Ribuan tahun tapi disiksa dulu. Hanyar dilempar, dimasukkan ke dalam surga. La ilaha illallah. Wa dzalika umrud dunya fima yuqal. 7.000 tahun itu, itulah umur dunia atas salah satu pendapat ulama. Wala yakhlud finnar muwahidun albattah. Orang yang bertauhid, yang beriman kepada Allah, kada bakal salawasan di neraka. Sama sekali kada bakal salawasan. Bal yakhruju minha man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Tetapi inya akan keluar dari neraka siapa orang yang memiliki iman walau sekecil biji dzarrah dalam hatinya. Kama fil ahadits as-sahihah, sebagaimana di dalam hadits-hadits yang sahih. Wal qismul akhar, sedangkan penduduk neraka yang kedua, min ahlin nar humul kafiruna billah, adalah mereka-mereka yang di dunia kafir kepada Allah, wa musyrikun, dan menyekutukan Allah, wal munafiqun, dan orang-orang munafik, alladzina yudhirunal iman bi alsinatihim wa yutmirunal kufra fi qulubihim. Orang-orang munafik yaitu orang-orang yang menampakkan inya beriman dengan lisannya, tapi ternyata hatinya kafir kepada Allah. Wa anwa'ul kafirin billahi katsirah. Orang-orang yang kafir kepada Allah tuh macam-macamnya banyak. Faminhum al-yahud wan nasara. Ada di antara mereka kelompok Yahudi dan Nasrani. Wal majus, dan kelompok Majusi menyembah matahari. Wa ghairuhum. Wa kulluhum khaliduna finnar abadal abidin. Mereka orang kafir, orang musyrik, orang-orang yang pura-pura Islam itu seberataan di dalam neraka abadal abidin, selamanya, abadi kekal di dalamnya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar. Sesungguhnya mereka-mereka yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nas ajmain. Maka bagi mereka laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat manusia seluruhnya.
khalidina fiha, mereka salawasan di dalam neraka. La yukhaffafu anhumul adab, kada diringankan bagi mereka adab, walahum yundarun, dan mereka kada diberi waktu lagi, kada dimaafkan lagi. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman juga, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah kada mengampuni bagi mereka yang menyekutukan Allah, musyrik kepada Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalik, sedangkan Allah mengampuni apa-apa yang di bawah dari kesyirikan. Artinya dosa-dosa bisa aja Allah ampuni. Liman yasha, bagi hamba yang Allah kehendaki untuk diampuni. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannata wa ma'wahun nar. Sesungguhnya barang siapa yang musyrik kepada Allah, maka Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak ada yang bisa menolongnya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, inna munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik. Siapa orang munafik tadi? Dengan lisan bepadah iman, tapi hatinya kafir pada Allah. Fi darkil asfal minan nar, mereka akan berada di paling bawahnya neraka. Waqad warada anna darsal kafir finnar mithlu jabal Uhud. Wa ghilzul jildihi itnani wa arba'una dira'an. Diriwayatkan bahwa penghuni neraka itu, gigi geraham buhannya itu ganalnya bagaikan gunung Uhud. Jadi manusia yang di neraka itu awaknya diganali Allah memang sengaja supaya lebih nyaman disiksa. Sampai diumpamakan gigi gerahamnya itu kayak gunung Uhud, kayak apa awaknya? Wa ghilzul jildihi itnani wa arba'una dira'an. Sedangkan tabal kulitnya penghuni neraka itu 42 dhira', 42 hasta. Satu hasta itu dari siku sampai ujung jari atas. 42 tabal kulitnya, raksasa. Kenapa diganali Allah? Agar lebih nyaman menyiksanya. Karena semakin seseorang ganal awak, semakin nyaman dipukuli. Tapi seseorang awak halus bisa luput dipukuli. Wa anal kafir, dan sesungguhnya orang kafir itu di neraka, la yashabu lisanahu al-farsakha wal farsakhaini yata'uhun nas. Orang-orang kafir dalam neraka itu inya akan menggiring lidahnya seorang nang tejulur, ilatnya nang tejulur sampai 8 kilo, ada yang sampai 16 kilo panjang ilatnya, tejulur-julur. Penghuni neraka itu. Ya ta'uhun nas, dan manusia lain menjajaki ilatnya nang tajulur. Sakitlah ilat dijajak. Tak ikut je sakit. Yu'adzimullahu ajsadal kafirin finnar hatta yudha'ifa lahumul adab. Allah ganalakan jasad-jasad orang kafir dalam neraka sehingga akan dilipat gandakan bagi merekanya adab. Wa yu'adzimu alaihim an-nakala wal iqab, dan Allah akan ganalkan juga bagi mereka apa? Malapetaka dan siksa. Tsumma idza kharaja usatul muwahhidin minan nar. Kemudian apabila orang-orang ahli tauhid yang bermaksiat sudah keluar dari neraka, walam yabqa fiha ahadun min ahli tauhid, dan neraka itu kadada lagi orang-orang yang beriman di dalamnya. Artinya habis dah mereka yang beriman lalu disiksa dalam neraka, dikeluarkan berata anda menuju surga. Ughliqat abwabuha 'alal kafirin. Pintu neraka berataan pun ditutup rapat hanya bagi orang-orang yang kafir di dunia aja. Wa utbiqat 'alaihim, lalu ditekan neraka itu bagi mereka. Artinya kunci mati, kada lagi terbuka gerbang itu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innaha 'alaihim muqsadah. Sesungguhnya neraka itu ditutup rapat bagi mereka penghuninya. Ini setelah nang berimannya nang disiksa tadi di neraka dikeluarkan. Muqsadah, ditutup rapat bagi mereka.
fi amadim mumaddadah, yang mana penghuni nerakanya itu digantung di tiang-tiang neraka yang memanjang. Wa minhum man yuj'alu fi tabut yumla'u alaihi naran. Ada sebagian penghuni neraka itu yang disiksa dibuat dalam peti. Jadi ada penghuni neraka itu yang dibuat awaknya dalam peti, yamla alaihi naran, kemudian neraka diisi ke dalam petinya, api-api diisi dalam petinya. Tsumma yughlaqu alaihi, kemudian ditutup petinya itu, terkurung di dalam. Fala yazaluna kadzalik abadan sarmada. Terus kada baampihan yang terkurung dalam peti itu disiksa. Ada nang itu jenis siksaan. Mukhalladina fi adabillah wa ghadabihi wa sakhatih. Terus menerus kekal di dalam siksa Allah dan murka Allah serta rasa marahnya Allah. Ila ghairi nihayatin wala ghayah, tanpa ada akhir, tanpa ada ujung. Nas'alullah al-afiyah, maka kita memohon pada Allah diberikan keselamatan, wal wafata alal Islam, dan mati dalam keadaan muslim, wa na'udzubillah min ahwal ahlin nar, dan kita berlindung kepada Allah dari keadaan-keadaan mereka penduduk neraka. Nah, ini gambaran kecil yang bisa diukirkan dengan kata-kata kayak apa itu neraka. Aslinya jauh lebih dahsyat lagi. Kada kegampangan. Kita melihat bentuk siksa duniawi aja kadang mengerikan. Apalagi siksa ukhrawi. La ilaha illallah.